Aku membutuhkan babysitter untuk mengasuh anakku. Karena aku sibuk kerja, ternyata babysitter itu adalah wanita jahanam yang merebut suamiku. Akan aku balas dan ku permalukan mereka. Kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Namaku Indah, seorang istri dan ibu yang bekerja keras demi membantu perekonomian keluarga. Suamiku, Mas Riko, awalnya adalah sosok yang hangat dan penuh kasih. Namun semua berubah ketika aku mempercayakan anak kami pada seorang babysitter bernama Anna. Awalnya, aku merasa sangat berterima kasih karena Anna tampak baik dan perhatian terhadap anakku. Tapi siapa sangka, di balik senyum lembut dan sikap sopannya, tersembunyi niat busuk yang perlahan menghancurkan rumah tanggaku. Setiap kali aku sibuk bekerja, tanpa aku tahu, Anna mulai mengambil alih peranku sebagai seorang istri, mulai dari mengurus anak, menyiapkan makan malam, hingga mencuri perhatian Mas Riko dengan kelembutannya yang pura-pura tulus. Sampai suatu hari, semua terbongkar. Aku menemukan pesan mesra di ponsel suamiku dan ternyata, selama ini Mas Riko berselingkuh dengan babysitter yang aku percaya sendiri. Hatiku hancur berkeping-keping. Tapi aku, Indah, tidak akan diam. Aku bertekad untuk membalas semua pengkhianatan ini dan mempermalukan mereka di depan semua orang. Inilah kisah nyata seorang istri yang dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Kisah tentang kesetiaan, pengkhianatan, dan balas dendam seorang perempuan yang disakiti. Kalau kalian ikut merasakan sakit dan perjuangan Indah dalam kisah ini, jangan lupa like videonya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Indah harus memaafkan atau membalas dendam? Dan pastikan untuk subscribe channel ini, supaya kalian gak ketinggalan kisah nyata penuh air mata dan perjuangan cinta lainnya di Suara Hati Istri, kisah nyata yang menggetarkan jiwa. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja? Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Indah Prameswari, perempuan biasa yang selalu percaya bahwa cinta sejati mampu menaklukkan segalanya. 5 tahun lalu, aku menikah dengan seorang pria bernama Riko Santoso, lelaki sederhana namun penuh pesona dan tanggung jawab. Kami bertemu di kantor yang sama. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspor tekstil, sementara Riko bekerja di bagian keuangan. Cinta kami tumbuh dari kebersamaan sehari-hari. Dari tumpukan berkas yang harus disusun bersama, dari lembur panjang yang membuat kami sering pulang larut, dari obrolan ringan di pantry yang tiba-tiba berubah menjadi percakapan serius tentang masa depan. Riko bukan tipe pria romantis, tapi sikapnya yang perhatian membuatku merasa aman. Ia selalu menjemputku sepulang kerja, membawakan makanan kecil, dan menemaniku pulang meski rumah kami berbeda arah. Dari sanalah perasaanku tumbuh, perlahan tapi pasti. 2 tahun menjalin hubungan, akhirnya Riko melamarku. Hari itu masih kuingat dengan jelas. Di sebuah kafe kecil di sudut kota, Riko menatapku dengan mata yang bergetar penuh harap. Indah, aku bukan lelaki sempurna, tapi aku ingin belajar jadi sempurna bersamamu. Will you marry me? Tangisku pecah saat itu juga. Aku tahu, dialah yang selama ini ku cari.
Pernikahan yang penuh cinta. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun hangat. Tidak ada kemewahan, hanya keluarga dan sahabat dekat. Tapi di mataku, hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Aku resmi menjadi istri dari lelaki yang begitu kucintai. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Meski sederhana, rumah itu terasa hangat karena penuh tawa dan cinta. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, sementara Riko sibuk dengan jas dan dasinya di depan cermin. Ia selalu sempat mencium keningku sebelum berangkat kerja, kebiasaan kecil yang membuat hatiku meleleh setiap kali. Jaga diri ya, sayang. Jangan kerja terlalu keras, katanya lembut. Iya, Mas. Kamu juga hati-hati di jalan, balasku sambil tersenyum. Itu rutinitas kami setiap hari, manis, tenang, dan penuh cinta, perjuangan dan kesibukan. Setelah menikah, kehidupan kami tidak langsung mudah. Gaji kami berdua tidak besar, tapi cukup untuk hidup layak. Kami menabung sedikit demi sedikit untuk membeli kendaraan, memperbaiki rumah, dan menyiapkan masa depan. Aku bekerja keras di kantor, sering lembur demi mendapatkan tambahan insentif. Riko pun demikian. Pekerjaannya di bagian keuangan membuatnya sering membawa pekerjaan ke rumah. Kami berdua sama-sama sibuk, tapi tetap berusaha meluangkan waktu bersama. Hingga akhirnya, setelah 2 tahun menikah, aku mengandung. Berita itu menjadi momen paling membahagiakan dalam hidup kami. Riko memelukku erat saat aku memberitahunya hasil tes kehamilan. Akhirnya, aku akan jadi ayah, katanya sambil meneteskan air mata haru. Kami berdua menangis bersama. Momen itu seperti puncak dari semua perjuangan kami. Cinta kami kini tumbuh menjadi sebuah kehidupan kecil dalam rahimku. Lahirnya sang buah hati. 9 bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki tampan yang kami beri nama Rafa. Rumah kami yang tadinya sunyi kini dipenuhi tawa dan tangisan bayi. Riko terlihat sangat bahagia menjadi seorang ayah. Ia sering terjaga di malam hari hanya untuk mengganti popok atau menimang Rafa yang rewel. Namun, seiring waktu, segalanya mulai berubah. Aku mulai kembali bekerja setelah masa cuti melahirkan. Dengan tanggung jawab baru sebagai ibu dan tetap harus bekerja, aku sering kelelahan. Sementara Riko juga semakin sibuk di kantornya karena promosi jabatan yang baru ia dapat. Kami jarang punya waktu bersama. Bahkan, waktu untuk sarapan bareng pun mulai hilang. Semua terasa tergesa-gesa, terburu-buru, dan melelahkan. Itulah awal mula aku memutuskan untuk mencari babysitter, seseorang yang bisa membantuku mengasuh Rafa ketika aku bekerja. Aku tidak tahu, keputusan sederhana itu justru akan menjadi awal dari mimpi buruk terbesar dalam hidupku. Sudah hampir 3 bulan sejak aku kembali bekerja setelah masa cuti melahirkan. Kehidupan baruku sebagai ibu bekerja ternyata tidak seindah yang kubayangkan. Setiap pagi aku harus bergegas menyiapkan susu untuk Rafa, menyiapkan sarapan untuk Mas Riko, lalu bersiap ke kantor. Seringkali aku bahkan belum sempat makan ketika jam sudah menunjukkan pukul 8:10, dan aku tahu aku akan terlambat lagi. Rasa bersalah selalu muncul di dadaku setiap kali meninggalkan Rafa di rumah sendirian bersama ibuku yang sudah mulai renta. Ibu sebenarnya tinggal bersama kami untuk sementara waktu, tapi aku tahu, beliau mulai kewalahan menjaga cucunya. Rafa sedang aktif-aktifnya, dan tenaga ibu sudah tidak sekuat dulu. Malam-malamku dipenuhi rasa cemas. Aku ingin jadi ibu yang baik untuk Rafa, tapi di sisi lain, aku juga tak bisa meninggalkan pekerjaanku. Kami masih mencicil rumah, dan penghasilan Mas Riko belum cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Aku tahu, kami berdua harus tetap bekerja keras demi masa depan anak kami.
Sampai akhirnya, pada suatu malam setelah makan malam, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Mas Riko. Mas. Aku kepikiran buat cari babysitter. Mas, ibu udah mulai capek. Aku juga kasihan sama beliau. Kayaknya kita butuh orang yang bantu jagain Rafa di rumah. Mas Riko menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, aku juga sempat mikir begitu. Tapi hati-hati ya. Sayang, sekarang banyak orang yang gak bisa dipercaya. Jangan asal pilih. Iya, Mas. Aku janji bakal pilih yang benar-benar bisa dipercaya. Aku tersenyum saat itu. Tidak pernah kusangka, keputusan sederhana malam itu akan mengubah segalanya. Mencari sang penjaga kecil. Keesokan harinya, aku mulai mencari informasi dari teman kantor dan tetangga sekitar. Ada beberapa yang merekomendasikan yayasan penyalur asisten rumah tangga dan babysitter. Aku mulai menghubungi satu persatu. Banyak calon yang kutemui, tapi entah kenapa, tidak ada yang cocok di hatiku. Ada yang terlalu muda dan terlihat kurang pengalaman. Ada juga yang terlihat cuek ketika kuajak bicara. Aku ingin seseorang yang bukan hanya sabar, tapi juga tulus mengurus anakku. Suatu sore, ketika aku hampir menyerah, seorang rekan kerjaku bernama Mila menghampiriku. Indah, aku ada kenalan. Namanya Anna. Dulu dia kerja di rumah sepupuku buat ngurus anak juga. Katanya dia lagi cari kerja lagi sekarang. Anna? Tanyaku penasaran. Iya, orangnya ramah, sopan, rajin. Sepupu aku suka banget sama dia. Kalau kamu mau, nanti aku bantu kasih nomor kontaknya. Aku langsung mengangguk. Dalam hati, aku sedikit lega. Setidaknya ini rekomendasi dari orang yang ku kenal. Pertemuan pertama dengan Anna. 2 hari kemudian, Anna datang ke rumah untuk wawancara. Saat pertama kali kulihat, kesan yang kutangkap darinya begitu baik. Perempuan itu berwajah manis, kulitnya bersih, rambutnya panjang dan rapi diikat ke belakang. Cara bicaranya sopan, suaranya lembut, dan matanya menatapku dengan penuh keyakinan. Selamat sore, Bu. Saya Anna, katanya sambil menunduk sopan. Silakan duduk, Anna, jawabku sambil tersenyum ramah. Kami berbincang cukup lama. Aku menanyakan hal-hal dasar, pengalaman kerja, bagaimana cara menghadapi anak kecil, dan hal-hal kecil tentang kebersihan rumah. Anna menjawab semuanya dengan tenang dan meyakinkan. Ia mengaku sudah 2 tahun bekerja sebagai babysitter di keluarga lain, namun berhenti karena majikannya pindah ke luar negeri. Saya senang mengurus anak kecil, Bu. Apalagi kalau anaknya seaktif Rafa. Saya biasa sabar dan gak gampang panik, katanya sambil tersenyum. Aku memperhatikannya cukup lama. Gerak-geriknya tampak sopan dan lembut. Rafa pun tampak menyukai kehadirannya. Bocah kecilku yang biasanya rewel justru terlihat nyaman di pelukannya. Aku sempat merasa terharu. Aduh, Rafa, baru ketemu udah lengket aja. Ya, kataku sambil tersenyum. Wah, berarti cocok, Bu, jawab Anna pelan. Hari itu, entah kenapa, aku langsung merasa cocok. Dalam hati aku berpikir, akhirnya aku bisa sedikit tenang meninggalkan rumah tanpa khawatir berlebihan. Mulainya kehidupan baru. Hari pertama Anna bekerja berjalan lancar. Ia bangun lebih pagi dari aku, menyiapkan susu Rafa, bahkan membantu menyiapkan sarapan. Ibuku pun merasa terbantu karena bisa beristirahat lebih banyak. Rafa semakin dekat dengan Anna dari hari ke hari. Aku senang sekaligus lega. Setiap pulang kerja, rumahku tampak rapi, Rafa tampak bersih dan ceria.
Semua terasa sempurna. Aku bahkan sempat mengucap syukur dalam hati karena telah menemukan bantuan yang tepat. Namun, di balik itu semua, tanpa kusadari, setiap kali aku berangkat kerja, ada mata lain yang memperhatikan lebih dari seharusnya. Anna mulai sering berbicara dengan Mas Riko ketika aku tidak di rumah. Awalnya hanya sekadar hal kecil, menanyakan jadwal belanja rumah, atau menunggu kepastian gaji bulanannya. Tapi lambat laun, aku mulai mendengar nada lain dalam suaranya. Halus, lembut, tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Dan tanpa kusadari, perlahan-lahan rumahku yang dulu penuh cinta mulai berubah. Sudah hampir 2 bulan sejak Anna bekerja di rumahku. Semuanya tampak berjalan lancar di awal. Rafa tumbuh ceria, makannya lahap, dan rumah selalu bersih. Aku bahkan sempat berpikir kalau kehadiran Anna adalah anugerah besar untuk keluargaku. Tapi seperti kata orang, tidak ada kesempurnaan yang abadi. Semuanya mulai terasa berbeda. Awalnya hanya hal-hal kecil yang mungkin tidak terlalu berarti. Anna mulai lebih sering memperhatikan penampilannya di rumah. Kalau dulu dia selalu mengenakan pakaian rumah yang sederhana, kini setiap kali aku pulang kerja, ia tampak lebih rapi dari biasanya. Pakai bedak, lip balm, dan rambutnya selalu disisir rapi ke samping. Aku sempat berpikir positif. Mungkin dia memang suka tampil bersih. Lagi pula, aku tidak ingin menuduh seseorang tanpa alasan. Namun, rasa tidak nyaman itu semakin kuat setiap hari. Entah mengapa, setiap kali aku pulang, aku sering menemukan Mas Riko dan Anna sedang berbincang di ruang tamu. Kadang tentang Rafa, tapi kadang mereka tertawa pelan seolah ada hal lucu yang tidak ku mengerti. Aku mencoba menenangkan hati. Indah, jangan berpikir macam-macam. Mereka hanya ngobrol. Batinku berusaha menepis pikiran buruk. Tapi naluri seorang istri tidak pernah salah. Perubahan sikap Riko. Sejak kehadiran Anna, sikap Mas Riko juga berubah. Dia yang dulu jarang memperhatikan penampilan, kini mulai sering bercermin sebelum berangkat kerja. Wangi parfumnya pun berbeda dari biasanya. Saat aku menegurnya dengan nada bercanda, dia hanya tersenyum kecil. "Biar semangat kerja, sayang," katanya sambil mencium keningku. Aku mengangguk, tapi jauh di dalam dada, ada sesuatu yang terasa ganjil. Dia juga mulai jarang pulang tepat waktu. Kalau dulu jam 6 sore sudah di rumah, kini bisa jam 8 malam baru tiba. Alasannya selalu sama, lembur. Namun, suatu malam aku mendengar suara tawa dari ruang tengah ketika aku keluar dari kamar Rafa yang sedang tidur. Saat kulongo pelan, kulihat Anna duduk di sofa sambil berbicara dengan Riko. Mereka tampak begitu akrab. Aku terdiam lama di balik pintu. Jantungku berdebar. Ada rasa aneh, antara cemburu dan marah yang kutahan. "Masih ngobrol, Mas?" tanyaku akhirnya sambil memaksakan senyum. "Iya, sayang. Anna tadi cerita Rafa agak rewel sore tadi," jawabnya cepat. "Oh, gitu." Aku mencoba tersenyum. Tapi malam itu, aku sulit tidur. Naluri seorang ibu. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih cepat dari kantor tanpa memberi kabar. Aku ingin memberi kejutan kecil untuk Rafa, dan mungkin juga untuk suamiku. Tapi justru akulah yang mendapat kejutan yang tidak pernah kuinginkan. Rumah tampak sepi dari luar, tapi suara tawa terdengar samar dari dalam. Aku berjalan pelan menuju ruang tengah, dan dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir aneh. Anna sedang bermain dengan Rafa, tapi caranya terlalu mencolok. Aku tidak melihat sesuatu yang langsung salah, tapi aku tahu penampilannya tidak pantas untuk seorang pengasuh anak kecil,
terutama di rumah majikannya. Riko muncul dari kamar, lalu ikut duduk di ruang tamu sambil memperhatikan Rafa yang sedang bermain. Aku berdiri di luar pintu cukup lama, menyaksikan mereka tertawa bersama. Terlalu akrab. Aku masuk perlahan. Riko terlihat sedikit terkejut melihatku sudah di rumah. Loh, sayang, kok gak bilang mau pulang cepat? Kangen sama Rafa. Mas, pengen kasih kejutan. Jawabku datar. Aku memeluk Rafa erat-erat, lalu menatap Ana. Dia tersenyum sopan, tapi ada sesuatu di senyum itu yang membuatku ingin menatap lebih dalam. Dan aku tahu, ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Perlahan tapi pasti. Hari-hari berikutnya, kecurigaanku semakin kuat. Setiap kali aku datang mendadak, mereka tampak seperti orang yang sedang menutupi sesuatu. Kadang aku melihat Riko sedikit gugup. Kadang Ana terburu-buru pergi ke dapur atau ke kamar Rafa. Aku bahkan sempat berbicara dengan ibuku, tapi beliau hanya bisa menasihatiku untuk sabar. Jangan cepat berprasangka. Enduk. Tapi kalau hatimu bilang ada yang salah, coba buktikan dengan mata kepala sendiri. Kata-kata itu terpatri kuat di benakku. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan gerak-gerik mereka berdua. Aku mulai diam-diam mencatat jam kerja Riko, waktu Ana keluar rumah, bahkan nada bicara mereka ketika berbicara di depanku. Dan semakin aku memperhatikan, semakin aku yakin ada sesuatu yang tidak beres. Aku hanya belum tahu seberapa jauh semuanya telah terjadi. Namun, aku bersumpah, jika suatu hari nanti kebenaran itu terbongkar, aku tidak akan diam. Mereka berdua akan tahu betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Hari itu adalah hari Selasa, hari yang seharusnya terasa biasa saja. Tapi entah kenapa, dari pagi aku sudah diliputi perasaan tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan tapi membuat dadaku terasa sesak. Pagi itu, Mas Riko tidak berangkat kerja. Dia bilang sedang libur karena kantornya tutup untuk audit tahunan. Aku sebenarnya senang mendengarnya, karena sudah lama kami tidak punya waktu berdua di rumah. Tapi di sisi lain, ada sedikit rasa was-was di hatiku. Mas, nanti tolong jagain Rafa ya. Aku pulang agak sore, kataku sambil merapikan tas. Tenang aja, sayang. Aku di rumah kok. Kan ada Ana juga bantuin, jawabnya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk. Tapi entah kenapa, senyuman itu terasa berbeda. Pulang lebih cepat dari biasanya. Hari itu, pekerjaan di kantor selesai lebih cepat dari biasanya. Sekitar pukul 3 sore, aku sudah beres. Aku sempat berpikir untuk mampir ke toko bayi membeli popok dan mainan baru untuk Rafa. Tapi entah kenapa, langkahku justru langsung membawaku pulang. Hujan turun rintik-rintik ketika aku membuka gerbang rumah. Suasana rumah tampak sepi, hanya terdengar suara televisi dari dalam. Aku berjalan perlahan, menaruh payung di teras, lalu membuka pintu. Begitu aku masuk, udara dalam rumah terasa aneh. Ada aroma sabun dan parfum yang tidak biasa. Bukan wangi khas sabun bayi Rafa, tapi aroma lembut seperti sabun mandi wanita dewasa. Aku memanggil pelan, "Mas." Tidak ada jawaban. "Ana?" Masih sunyi. Aku melangkah ke ruang tengah. Di sofa, ada handuk kecil terlipat. Dan di atas meja ada 2 gelas air putih yang masih setengah penuh. Rambut basah itu. Langkahku berlanjut ke arah dapur. Saat itulah aku mendengar suara langkah dari arah kamar belakang. Aku berbalik cepat, dan kulihat Ana muncul dari lorong kamar, mengenakan pakaian rumah seperti biasa, dengan rambutnya masih basah menetes.
Dia terlihat sedikit terkejut melihatku sudah di rumah. "Loh, ibu sudah pulang?" katanya agak gugup. "Iya, kerjaan selesai lebih cepat." "Kamu baru habis mandi?" tanyaku datar. "Iya, Bu. Habis kena air waktu mandiin Rafa tadi, jadi sekalian bersih-bersih." Jawabannya terdengar wajar. Tapi ada sesuatu di nada suaranya. Getar halus yang seperti sedang menutupi sesuatu. Aku mengangguk pelan, berusaha tetap tenang. "Rafa di mana?" "Lagi tidur, Bu. Di kamar." Aku melangkah ke kamar Rafa dan benar saja, anakku tertidur pulas di ranjang kecilnya. Tapi rasa tidak enak itu belum pergi. Aku menatap sekeliling kamar. Semuanya tampak rapi, terlalu rapi. Bahkan aroma bayi yang biasa memenuhi ruangan kini bercampur dengan wangi sabun yang sama seperti di ruang tengah. "Di mana Mas Riko?" Aku kembali ke ruang tamu. "Ana, Mas Riko di mana?" tanyaku tenang tapi tajam. Tadi katanya ke belakang, Bu. Kayaknya ke kamar mandi." Aku menatapnya lekat-lekat. Dia tampak gugup. Tangannya memainkan ujung bajunya. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Dan benar, Riko keluar dengan rambut juga sedikit lembab, memakai kaos santai dan celana pendek. "Loh, sayang, kamu udah pulang? Kirain jam 5, katanya agak terbata. Aku memaksakan senyum. "Iya, kerjaan cepet beres. Hujan juga, jadi sekalian pulang." Ada hening sesaat di antara kami. Hanya suara rintik hujan di luar yang terdengar. Aku menatap Riko, lalu menatap Ana. Mereka berdua sama-sama menghindari pandanganku. Seketika jantungku berdegup cepat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dada. Aku ingin marah, tapi aku belum punya bukti. Belum. Pertanyaan yang menggantung. Aku duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Ana buru-buru pamit ke dapur. Alasan membuatkan teh. Riko duduk di sampingku, tapi suasananya begitu canggung. "Kamu kenapa, sayang? Capek?" "Enggak, cuma agak heran aja. Kok rumah sepi banget? Rafa tidur, kamu gak kedengaran dari tadi." "Hehe, tadi Rafa rewel, jadi aku bantuin Ana mandiin. Sekalian deh aku mandi juga, udah kepanasan dari pagi," katanya enteng. Hatiku bergetar. Kata-kata itu menusuk seperti pisau kecil yang menembus perlahan. Dia bantuin Ana mandiin Rafa? Tapi kenapa kedengarannya seperti mereka terlalu nyaman melakukan itu berdua? Aku tidak berkata apa-apa lagi hari itu. Tapi sejak momen itu, pandanganku terhadap mereka berdua berubah total. Naluri yang tak bisa dibohongi. Malamnya, setelah semua tidur, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong. Hujan di luar makin deras, tapi pikiranku lebih ribut dari suara petir di langit. Aku memutar kejadian sore tadi berulang kali di kepala. Ana dengan rambut basahnya, Riko dengan rambut yang sama lembabnya, aroma sabun yang sama di seluruh rumah, dan gelas air 2 biji di meja ruang tengah. Semuanya mungkin kebetulan, tapi terlalu banyak kebetulan yang terjadi bersamaan. Tanganku gemetar ketika memegang ponsel. Aku ingin memeriksa sesuatu. Mungkin hanya untuk memastikan. Namun saat aku melihat Riko tidur pulas di sampingku, rasa marah dan sakit hati itu seperti membakar dadaku. Aku menatap wajahnya lama, lalu berbisik pelan. "Kalau benar kamu main api, Mas, aku janji kamu akan tahu seperti apa panasnya api yang sesungguhnya." Aku memejamkan mata malam itu, dengan air mata yang tak bisa kutahan. Dan dalam hatiku,
Aku tahu, badai besar sedang mendekat. Hari itu, suasana rumah terasa aneh. Begitu Indah pulang dari kantor, suasana yang biasanya hangat dan tenang justru terasa dingin dan mencurigakan. Tidak ada suara tawa kecil Rafa yang biasanya menyambutnya. Tidak juga suara riang Anna yang biasa mengajaknya bicara. Rumah terasa sepi, terlalu sepi untuk ukuran rumah yang ditinggali 3 orang. Indah meletakkan tas kerjanya di atas sofa, melangkah perlahan ke arah kamar. Di sana, ia menemukan Anna sedang menidurkan Rafa. Tapi yang membuat Indah terdiam cukup lama bukan karena cara Anna menidurkan anaknya, melainkan karena pakaian yang dikenakannya, tank top putih tipis dan celana pendek ketat. Rambutnya masih sedikit basah, seolah baru saja selesai mandi. "Anna," ucap Indah pelan, menahan nada suaranya agar tidak terdengar curiga. "Mas Riko di mana?" Anna menoleh, tersenyum datar. "Oh, Mas Riko tadi keluar, Mbak. Katanya mau beli sesuatu di minimarket." Indah mengangguk singkat. Ia tidak ingin menanyakan lebih jauh. Tapi batinnya berkata lain. Sesuatu tidak beres. Beberapa hari kemudian, rasa curiga itu semakin besar. Riko mulai sering membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Malam hari, ia juga sering tersenyum sendiri menatap layar ponselnya, lalu buru-buru menguncinya saat Indah datang mendekat. Malam itu, saat Riko tertidur lelap di sampingnya, Indah memberanikan diri untuk mengambil ponsel suaminya. Tangannya gemetar, jantungnya berdebar tak karuan. Ia tahu, apa yang akan ia lakukan bisa saja menghancurkan hatinya. Tapi ia juga tidak tahan hidup dalam tanda tanya. Sidik jari Riko masih tersimpan di layar ponsel, dan beruntung, ponsel itu terbuka. Indah menelusuri isi pesan WhatsApp suaminya. Ia melewati pesan grup kerja, teman-teman kantor, sampai akhirnya matanya berhenti pada satu nama yang membuatnya tercekat. Anna Babysitter. Tangannya gemetar hebat. Ia membuka percakapan itu. "Anna, Mas, makasih ya buat kemarin. Aku nggak nyangka Mas Riko perhatian banget." "Riko? Iya. Kamu kan udah bantu jaga Rafa. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nggak bisa jauh dari kamu." "Anna, tapi gimana kalau Mbak Indah tahu?" "Riko, tenang aja. Selama kamu nggak ngomong, dia nggak akan curiga. Lagian dia sibuk kerja terus kok." Air mata Indah mulai menetes satu persatu. Tangannya menutupi mulutnya agar tangisnya tak membangunkan Riko. Ia terus menggulir ke atas, membaca lebih jauh. "Riko, aku suka kamu. Anna, kamu beda dari Indah." "Anna, Mas, jangan gitu. Aku takut. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Aku nyaman sama Mas." Tangannya melemah. Ponsel itu hampir terjatuh. Hatinya seperti diremas. Dadanya terasa sesak. Semua pengorbanan, rasa lelah bekerja untuk membantu keuangan rumah tangga, semua kasih sayang yang ia curahkan untuk keluarga kecilnya, ternyata dikhianati oleh 2 orang yang tinggal di bawah satu atap yang sama. Indah menatap wajah Riko yang tertidur di sampingnya. Rasanya ingin berteriak, ingin membangunkan dan menampar wajah itu. Tapi ia menahan diri. Ia memilih diam malam itu. Namun, diamnya bukan berarti lemah. Diamnya adalah pertanda bahwa badai sedang terkumpul di dalam dirinya, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Keesokan paginya, Indah mulai memperhatikan setiap gerak-gerik mereka berdua. Tatapan mata yang dulu tak pernah ia curigai kini terasa begitu menyakitkan. Ia mulai merekam dalam diam, cara Anna tersenyum terlalu manis setiap kali Riko berbicara, atau bagaimana Riko tak bisa menatap matanya ketika ia bertanya tentang pekerjaan. Semua terasa jelas.
Dan semakin hari, semakin ia sadar bahwa bukti-bukti kecil itu sudah cukup untuk menjatuhkan keduanya. Tapi Indah tidak akan bertindak terburu-buru. Ia akan menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana Riko dan Anna tidak akan punya tempat untuk bersembunyi lagi. Dalam hati, Indah berbisik, "Kalian pikir aku bodoh? Tunggu saja. Akan kubuat kalian menyesal sudah menghancurkan rumah tanggaku." Bab 6. Saat semua terungkap, rencana balas dendam Indah dimulai. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari baru saja menembus celah jendela, tapi hati Indah sudah beku sejak malam sebelumnya. Kata-kata dari percakapan antara suaminya dan babysitter itu terus bergema di kepalanya. Ia tidak tidur semalaman, bukan karena lelah, tapi karena pikirannya dipenuhi amarah dan kekecewaan yang tak bisa dijelaskan. Riko masih tertidur pulas di sampingnya. Wajahnya begitu tenang seolah tak pernah berbuat dosa. Indah menatapnya lama. Matanya penuh kebencian yang ia sembunyikan rapat-rapat. Dalam hatinya, ia berkata pelan, "Kau pikir aku tidak tahu, Riko? Kau pikir aku akan diam saja setelah tahu semua kebusukanmu?" Hari itu, Indah memutuskan untuk memulai langkah pertamanya. Ia berpura-pura seperti biasa, menyiapkan sarapan, mengantar Rafa ke sekolah, dan tersenyum kepada Anna seolah tidak ada yang berubah. Tapi di balik senyum itu, ada badai besar yang siap menghancurkan mereka berdua. Langkah pertama, mengumpulkan bukti. Indah tahu, kemarahan tanpa bukti hanyalah emosi yang mudah disangkal. Maka ia mulai merekam semua yang bisa ia temukan. Ia memasang kamera kecil di ruang tamu dan dapur. Berpura-pura itu adalah baby monitor untuk memantau Rafa. Ia juga mengatur aplikasi di ponsel lamanya untuk merekam suara otomatis setiap kali ada percakapan di rumah. Setiap hari, sepulang kerja, Indah memeriksa hasil rekaman itu diam-diam. Dan dari situ, ia mulai melihat semuanya dengan jelas. Tawa genit Anna, suara Riko yang berbicara lembut, hingga langkah kaki mereka yang sering berdekatan ketika Rafa tertidur siang. Suatu sore, dalam salah satu rekaman, Indah mendengar suara yang membuat darahnya mendidih. "Anna, Mas, kalau Indah pulang lebih cepat gimana?" "Riko, tenang aja, dia biasanya lembur. Lagian, siapa yang mau curiga sama babysitter kayak kamu?" Anna tertawa kecil, "Mas nakal, deh." Suara langkah kaki mendekat, lalu hening. Kemudian terdengar suara berciuman. Indah menutup mulutnya dengan tangan. Tangisnya pecah. Tapi kali ini bukan tangis lemah. Itu tangis seorang istri yang telah terluka parah, tapi mulai sadar bahwa ia harus bangkit. Ia mencatat waktu dan tanggal rekaman itu, lalu menyimpannya di drive pribadi. Semua akan ia gunakan nanti. Saat waktunya tiba, ia akan memastikan bahwa mereka berdua tidak bisa lari dari aib yang telah mereka ciptakan. Langkah kedua, menguji keduanya. Indah mulai bermain dengan siasat. Ia pura-pura berangkat kerja lebih awal, padahal diam-diam kembali ke rumah untuk melihat apa yang terjadi. Hari itu, Riko sedang libur. Anna seperti biasa, berpakaian terlalu terbuka untuk ukuran babysitter. Tank top tipis dan celana pendek membuat Indah ingin berteriak, tapi ia menahan diri di balik tirai ruang tamu. Riko keluar dari kamar dengan hanya mengenakan kaos dan celana santai. Mereka berbicara pelan, tapi senyum di wajah keduanya sudah cukup menjadi pengakuan tanpa kata. Indah menyalakan ponselnya, merekam semuanya. Ia melihat bagaimana Riko menyentuh bahu Anna, bagaimana Anna menunduk malu-malu tapi tidak menolak. "Bagus," bisik Indah lirih. "Teruskan saja kebodohan kalian. Semua sedang direkam." Beberapa menit kemudian, Indah berbalik,
meninggalkan rumah tanpa mereka sadari. Ia tahu, jika terus melihat pemandangan itu, amarahnya bisa meledak kapan saja. Tapi ia menahan diri, karena rencananya masih panjang. Langkah ketiga, mengatur panggung balas dendam. Malamnya, Indah duduk di kamar sendirian. Ia membuka laptop, melihat kumpulan video dan pesan yang berhasil ia kumpulkan selama 2 minggu terakhir. Semua sudah lengkap, bukti percakapan, rekaman suara, hingga video yang jelas memperlihatkan kedekatan Riko dan Anna. Sekarang tinggal menunggu waktu, katanya pelan, matanya berkilat. Ia mulai menyusun rencana. Bukan hanya untuk mempermalukan mereka di depan keluarga, tapi juga di depan masyarakat. Ia tahu Riko sangat peduli pada reputasinya sebagai lelaki baik-baik di lingkungan mereka. Sedangkan Anna, yang sering berlagak manis di depan tetangga, pasti akan hancur jika semua tahu siapa dia sebenarnya. Indah mulai menulis surat anonim. Ia menyamar seolah seorang tetangga yang ingin memberitahu tentang kelakuan Riko dan Anna. Surat itu ia kirimkan ke rumah orang tua Riko, lengkap dengan bukti foto yang ia cetak diam-diam. Tak berhenti di situ, Indah juga menyiapkan langkah pamungkas. Ia akan mengundang keluarga besar untuk makan malam, berpura-pura ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Namun di acara itu, bukan kebahagiaan yang akan muncul, melainkan kehancuran total bagi dua pengkhianat itu. Malam itu, sebelum tidur, Indah menatap Rafa yang terlelap di pelukannya. Ia membelai rambut anaknya dengan lembut. "Maafkan Mama, Nak," bisiknya pelan. "Tapi Mama harus melawan. Mereka harus tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang paling dipercaya." Matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Tapi di balik tatapan itu, ada kobaran api yang tidak bisa dipadamkan. Ia bukan lagi Indah yang lembut dan polos. Ia kini menjadi Indah yang siap membalas. Indah yang akan menegakkan harga dirinya yang diinjak-injak. Dan dalam hatinya, ia berjanji, "Kalian berdua akan menyesal pernah bermain api di belakangku. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa kalian sebenarnya." Malam itu, langit tampak cerah. Rumah Indah tampak berbeda dari biasanya. Dihiasi lampu gantung, balon bertuliskan, "Selamat ulang tahun pernikahan ke-6, dan meja makan yang penuh hidangan istimewa. Dari luar, semuanya terlihat bahagia. Tapi bagi Indah, malam itu bukanlah perayaan cinta, melainkan panggung pembalasan yang sudah ia siapkan dengan sempurna. Sudah berminggu-minggu ia menahan amarah. Sudah cukup lama ia berpura-pura tidak tahu, menyembunyikan luka di balik senyum palsu. Kini, waktunya tiba. Semua akan tahu siapa sebenarnya Mas Riko dan babysitter bernama Anna yang telah merusak rumah tangganya. Awal pesta, ketegangan yang disembunyikan di balik senyum. Sekitar pukul 7 malam, tamu-tamu mulai berdatangan. Ada Bu Rina, ibu dari Riko, Pak Darto, ayahnya yang dikenal tegas, juga beberapa tetangga dekat yang sering berkunjung. Indah menyambut mereka dengan senyum ramah, meski di dalam dadanya sedang bergemuruh. "Wah, Indah, kamu hebat. Masih sempat bikin acara di tengah kesibukan kerja," puji Bu Rina sambil menepuk bahunya. Indah tersenyum. "Iya, Bu, biar sedikit hangat aja suasananya." Riko datang dari kamar dengan pakaian rapi, mengenakan kemeja putih. Ia terlihat tampan dan percaya diri, bahkan sempat memeluk pundak Indah dari belakang, membuat semua tamu bertepuk tangan melihat kemesraan itu. "Wah, masih romantis aja. Ya, kalian berdua," kata salah satu tetangga. Indah tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia berkata dingin, "Nanti, kalian semua akan tahu seperti apa romantisme yang sebenarnya." Tak lama kemudian,
Anna muncul dari dapur, membawa piring berisi kue tart. Pakaian yang dikenakannya sederhana, tapi Indah tahu, perempuan itu sedang berusaha tampil manis di depan tamu. Tatapan Anna dan Riko sempat bertemu, dan itu tidak luput dari pandangan Indah. Awal dari akhir, pidato manis yang berubah menjadi ledakan. Setelah semua tamu duduk dan suasana mulai tenang, Indah berdiri di depan ruang tamu, memegang mikrofon kecil yang disiapkan. Riko menatapnya lembut, tidak menyangka bahwa istrinya yang lembut itu malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. "Terima kasih sudah datang malam ini," ujar Indah dengan suara tenang. 6 tahun bukan waktu yang sebentar. Banyak suka dan duka yang kami lalui. Tapi yang paling penting, pernikahan ini telah mengajarkan aku satu hal, bahwa kejujuran dan kesetiaan adalah fondasi utama sebuah rumah tangga. Para tamu mengangguk setuju. Riko tersenyum dan menggenggam tangan Indah. "Tapi," lanjut Indah, kali ini dengan nada suara yang lebih berat, "apa yang terjadi jika fondasi itu retak? Jika seseorang yang kita percayai sepenuh hati justru menikam kita dari belakang?" Riko menatap Indah bingung. Anna menunduk. Wajahnya pucat. "Indah, maksudmu apa?" tanya Riko dengan suara canggung. Indah menatapnya tajam, lalu mengangkat remote kecil di tangannya. Layar televisi besar di ruang tamu menyala, memperlihatkan video hasil rekamannya. Gambar pertama muncul, rekaman ruang tamu, menampilkan Anna dan Riko sedang berbicara terlalu dekat. "Riko, tenang aja, dia nggak bakal tahu." "Anna, Mas nakal." Tamu-tamu langsung saling pandang. Beberapa menutup mulut terkejut. Riko langsung berdiri, wajahnya pucat pasi. "Indah, ini apa maksudnya? Kau pasang kamera di rumah?" Indah menatapnya tanpa ekspresi. "Aku istrimu, Riko. Aku punya hak tahu apa yang terjadi di rumahku sendiri." Ia menekan tombol lagi. Kini video berganti ke rekaman suara. Suara ciuman, tawa pelan Anna, dan desahan lirih yang tak bisa disangkal. Suasana ruangan langsung berubah menjadi bisu. Hanya terdengar isak tertahan dari salah satu tetangga. Bu Rina, Ibu Riko, berdiri dengan gemetar. "Astagfirullah. Riko, apa ini benar?" Riko tak bisa bicara. Wajahnya merah, lalu memucat. Anna hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Indah mendekat, menatap keduanya dengan mata tajam penuh kebencian. "Begitu, ya? Selama ini aku yang sibuk bekerja, berjuang untuk keluarga, sementara kalian bersenang-senang di belakangku." Anna mencoba bicara. "Mbak Indah, aku minta maaf, aku hilaf." "Diam," bentak Indah, membuat semua tamu terperanjat. "Maafmu tidak akan pernah bisa menghapus apa yang sudah kau lakukan. Kau bukan hanya merusak rumah tanggaku, tapi juga mencemari kepercayaan seorang ibu yang menitipkan anaknya padamu." Riko memegang kepala, menunduk lemas. "Indah, aku salah, aku hilaf. Tolong, jangan buat malu aku di depan orang banyak." Indah tertawa getir. "Malu? Kau baru ingat malu sekarang? Waktu kau berkhianat dengan perempuan itu di rumah ini, di tempat aku tidur setiap malam, apa kau masih punya malu?" Semua orang terdiam. Bu Rina meneteskan air mata, sementara ayah Riko hanya menggeleng kecewa. "Kau bukan anak yang aku kenal, Riko," katanya pelan. "Aku malu punya anak sepertimu." Aib terbuka, harga diri hancur. Anna menangis dan mencoba pergi, tapi Indah menghentikannya. "Jangan dulu, Anna. Aku sudah siapkan sesuatu untukmu."
Indah membuka amplop besar dan menampilkan selembar foto. Foto Anna dan Riko di kamar, yang diambil dari sudut kamera tersembunyi. Kau tahu, Anna? Foto-foto ini sudah kukirim ke semua keluarga, termasuk ke yayasan tempat kamu dulu bekerja. Mereka pasti senang tahu siapa babysitter yang sebenarnya. Anna menjerit, menutupi wajahnya dengan tangan. Riko berusaha mendekat, tapi Indah mundur 2 langkah. Jangan sentuh aku, Riko. Mulai malam ini, rumah ini bukan lagi rumahmu. Aku sudah ajukan gugatan cerai, dan semua bukti perselingkuhanmu sudah di tangan pengacara. Riko terdiam. Air matanya mulai jatuh, tapi Indah tidak tersentuh sedikit pun. Ia menatapnya dingin dan berkata dengan suara pelan namun menusuk. Dulu aku menangis karena kehilanganmu, tapi malam ini, aku bahagia karena akhirnya aku terbebas darimu. Malam itu, pesta ulang tahun pernikahan berubah menjadi pesta kehancuran. Para tamu pulang dengan wajah tegang dan penuh bisik-bisik. Riko pergi dengan langkah berat, sementara Anna lari keluar rumah dalam tangis dan rasa malu yang tak terlukiskan. Indah menutup pintu perlahan, mematikan lampu satu persatu. Di dalam hatinya, ada perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Luka itu belum sembuh sepenuhnya, tapi ia tahu, malam ini, ia sudah memenangkan harga dirinya kembali. Sambil menatap langit malam dari jendela, Indah berbisik pelan. Sekarang giliran kalian merasakan hancurnya kepercayaan yang kalian hianati. Aku, Indah, sudah selesai menjadi korban. Kini aku adalah perempuan yang berdiri atas kekuatanku sendiri. Malam yang penuh aib itu telah berlalu, meninggalkan jejak luka yang dalam sekaligus rasa lega yang tak terlukiskan. Sejak malam pesta itu, rumah yang dulu penuh kenangan berubah menjadi saksi bisu kehancuran. Riko pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan pesan singkat yang bahkan tak sempat dibaca Indah sampai habis. Sementara Anna, perempuan yang pernah berpura-pura tulus mengasuh anaknya, tak lagi menampakkan diri. Kini, rumah itu hanya berisi 2 orang, Indah dan Rafa. 2 hati yang sama-sama terluka, tapi berusaha kuat untuk bertahan. Pagi yang baru, belajar bernapas tanpa Riko. Sudah seminggu berlalu sejak kejadian malam itu. Matahari pagi menyapa lembut lewat jendela ruang tamu. Indah berdiri di dapur, menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan segelas susu untuk Rafa. Anak kecil itu duduk di kursi makan. Matanya yang polos menatap ibunya penuh tanya. Mama, papa nggak pulang lagi, ya? Tanya Rafa pelan sambil memainkan sendoknya. Pertanyaan itu menusuk jantung Indah seperti belati. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia menatap anaknya dengan senyum lembut. Papa lagi jauh, sayang. Tapi tenang, Mama selalu ada buat kamu. Mama janji, mulai sekarang Mama yang akan jagain Rafa terus. Rafa mengangguk kecil, lalu memeluk Indah. Aku sayang Mama. Indah membalas pelukan itu erat. Mama juga sayang kamu, Nak, lebih dari apapun di dunia ini. Air mata menetes pelan di pipinya, bukan karena kesedihan, tapi karena ia sadar, selama ini, cintanya yang paling murni bukan untuk seorang suami yang mengkhianati, tapi untuk anak kecil yang tak pernah berhenti mempercayainya. Bangkit dari puing, menata hidup tanpa penyesalan. Hari-hari berikutnya, Indah mulai membangun ritme baru. Ia tak lagi memikirkan Riko, tak lagi peduli dengan gunjingan tetangga yang sempat ramai setelah malam itu. Ia hanya fokus bekerja, mengurus Rafa, dan memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit. Ia menjual sebagian barang-barang di rumah, perabot yang terlalu mengingatkannya pada masa lalu, dan menata ulang ruang tamu agar terasa lebih hangat. Mulai sekarang, rumah ini milik kita berdua,
"Rafa," katanya sambil tersenyum. Di kantor, Indah mulai menunjukkan versi dirinya yang baru, lebih fokus, lebih tegas, dan lebih percaya diri. Rekan kerjanya terkejut melihat perubahan itu. Bahkan atasannya memberi pujian. "Kamu terlihat lebih kuat sekarang, Indah." Seperti seseorang yang baru saja memenangkan pertarungan besar. Indah hanya tersenyum. "Saya memang baru saja memenangkan hidup saya sendiri, Pak." Riko kembali, tapi terlambat. Suatu sore, ketika Indah sedang menjemput Rafa dari sekolah, ia menerima pesan dari nomor yang tak asing. "Riko, Indah, bolehkah aku bicara? Aku menyesal. Aku ingin minta maaf. Aku kehilangan segalanya. Tolong izinkan aku lihat Rafa." Indah menatap layar ponsel cukup lama sebelum menulis balasan singkat. "Indah, menyesal tidak akan mengubah apapun. Riko, aku sudah memaafkanmu, tapi bukan berarti aku akan membuka pintu untukmu lagi." Malam itu, Indah duduk di kamar, menatap foto lama pernikahan mereka. Ia tersenyum kecil. Bukan karena nostalgia, tapi karena akhirnya bisa melihat foto itu tanpa rasa marah. "Terima kasih, Riko," bisiknya pelan. "Kamu sudah mengajarkan aku arti ketulusan. Sekarang aku tahu, tidak semua cinta perlu diperjuangkan." Ia mengambil bingkai itu, melepas fotonya dari dalam, lalu menggantinya dengan foto dirinya bersama Rafa yang sedang tertawa di taman. "Ini yang sebenarnya penting dalam hidupku," katanya sambil menatap wajah putranya yang bahagia. Langkah baru, Indah menemukan cahaya di hidupnya. Beberapa bulan kemudian, hidup Indah benar-benar berubah. Ia dipromosikan di tempat kerja menjadi kepala divisi pemasaran, dan mulai berani membuka usaha kecil, membuat produk homemade yang terinspirasi dari pengalaman hidupnya sebagai ibu pekerja. Ia menamai usahanya Rafa Omom Creation, simbol kekuatan cinta antara ibu dan anak. Bisnis itu berkembang cepat. Banyak orang yang kagum pada kisah perjuangannya. Bahkan beberapa media lokal sempat menulis tentangnya sebagai ibu hebat yang bangkit dari pengkhianatan. Suatu hari, saat duduk di teras rumah sambil menatap Rafa bermain bola di halaman, Indah tersenyum tenang. Angin sore mengibaskan rambutnya. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Dulu, momen seperti ini hanya terasa seperti mimpi. Sekarang, ia benar-benar hidup di dalamnya, tanpa ketakutan, tanpa kebohongan. Rafa menghampirinya sambil tertawa. "Mama, aku menang," katanya riang. Indah memeluk anaknya erat. "Ya, dan Mama juga menang. Nak, kita berdua menang. Karena kita tetap kuat, meski semuanya sempat runtuh." Malam penutup, Indah dan diri yang baru. Malam itu, Indah menulis di jurnal pribadinya. "Aku pernah hancur, tapi dari kehancuran itulah aku menemukan siapa diriku sebenarnya. Aku bukan lagi istri yang disakiti, tapi ibu yang tangguh, perempuan yang berani berdiri atas kakinya sendiri. Luka itu memang belum sepenuhnya hilang, tapi kini aku tahu bahwa setiap luka bisa menjadi jalan menuju kebebasan." Ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan menatap Rafa yang sudah tertidur. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena dari kehancuran, Kau memberi aku kekuatan. Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku mendapatkan kembali diriku sendiri." Senyumnya perlahan mengembang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Indah tidur dengan damai. Tanpa rasa takut, tanpa air mata. Hanya ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berhasil memaafkan masa lalunya, dan melangkah bebas menuju masa depan bersama putra tercintanya. Hari-hari setelah malam aib itu terasa panjang bagi Indah.
Semua bayangan masa lalu, tentang Riko, tentang Anna, tentang rumah tangga yang hancur karena pengkhianatan, masih sering hadir dalam pikirannya. Tapi di sisi lain, setiap kali ia melihat senyum kecil Rafa, hatinya luluh. Anak itu adalah alasan ia tetap tegar. Alasan ia masih bisa tersenyum meski dunia pernah menghancurkannya. Pagi itu, Indah duduk di teras rumah kontrakan barunya bersama secangkir teh hangat. Rumah itu sederhana, tidak semewah dulu ketika ia masih tinggal bersama Riko. Namun, ada ketenangan yang tak bisa dibeli dengan uang di sana. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran, dan tidak ada air mata karena pengkhianatan. Hanya suara tawa Rafa yang memenuhi ruangan setiap pagi. "Ma, nanti Rafa boleh ikut mama kerja nggak?" tanya Rafa polos sambil memegang mainan mobil-mobilannya. Indah tersenyum, mengusap lembut kepala anaknya. "Boleh, tapi Rafa harus janji nggak boleh rewel, ya?" "Siap, Mama," jawabnya semangat, membuat Indah tertawa kecil. Kini, Indah bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan properti. Meski gajinya tak sebesar dulu saat masih bersama Riko, tapi semua hasil kerja keras itu terasa lebih berarti. Ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Rekan-rekan kerjanya pun mulai mengaguminya karena ketegasan dan profesionalitasnya. Namun, di balik keteguhan itu, sesekali luka lama masih berdarah. Seperti ketika ia tanpa sengaja melihat pasangan suami istri makan siang bersama di kantin kantor, atau ketika mendengar lagu-lagu cinta yang dulu sering ia dengarkan dengan Riko. Saat-saat seperti itu, dadanya sesak, tapi ia cepat menepisnya. "Sudahlah, masa lalu cukup jadi pelajaran," gumamnya pelan. "Aku dan Rafa berhak bahagia." Suatu hari, Indah menerima pesan tak terduga dari seseorang. Nomornya tidak dikenal. "Indah, aku minta maaf atas semuanya. Aku menyesal. Aku nggak bahagia. Ana ternyata bukan seperti yang aku bayangkan." Indah menatap layar ponselnya lama. Jantungnya berdetak pelan namun berat. Nama, Riko, muncul di pikirannya. Pria yang dulu sangat ia cintai, sekaligus yang paling melukainya. Ia menatap foto Rafa di meja kerjanya, lalu tersenyum getir. "Menyesal tidak akan menghapus luka, Mas," bisiknya. Tanpa membalas pesan itu, Indah menghapus nomornya. Ia tidak ingin lagi kembali ke masa lalu yang kelam. Kini, ia sedang dalam proses membangun dirinya kembali, dengan harga diri yang tak ternilai. Beberapa minggu kemudian, Indah bertemu seorang pria baru bernama Dimas. Ia adalah konsultan di perusahaan tempat Indah bekerja, seorang duda tanpa anak yang sabar, tenang, dan penuh perhatian. Dimas tahu bahwa Indah adalah ibu tunggal, namun tidak pernah mempermasalahkannya. Justru ia sering memberi semangat dan dukungan setiap kali Indah merasa lelah. "Indah, kamu kuat banget, tahu nggak?" kata Dimas suatu sore setelah rapat. "Aku salut. Nggak semua orang bisa bangkit dari luka seberat itu." Indah tersenyum lembut. "Aku hanya belajar. Kalau hidup nggak berhenti meski kita disakiti. Luka boleh ada, tapi aku nggak mau terus hidup dalam sakitnya." Hubungan mereka mulai dekat. Awalnya hanya sebatas teman kerja yang sering bertukar cerita, tapi perlahan kehangatan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Rafa pun mulai akrab dengan Dimas, sering memanggilnya Om Dimas, dengan tawa riang. Malam itu, Indah menatap Rafa yang tertidur lelap. Ia memandangi wajah mungil itu dengan air mata haru. "Maaf ya, Nak. Mama sempat jatuh. Tapi Mama janji nggak akan biarkan siapapun menyakiti kita lagi," ucapnya pelan. "Mulai sekarang, hidup kita akan penuh cahaya." Di luar,
Hujan turun rintik-rintik, seolah membasuh seluruh kepedihan masa lalu. Indah menutup jendela, menatap langit yang mulai bersih dari mendung, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa tenang. Tidak ada dendam, tidak ada rasa benci, hanya kedamaian dan harapan baru. Ia tahu, ini bukan akhir dari kisahnya, tapi awal dari kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang ia dan Rafa pilih sendiri, tanpa pengkhianatan, tanpa tangisan, dan tanpa penyesalan. Sudah hampir 1 tahun sejak malam aib itu mengguncang hidup Indah. Waktu berlalu, tapi kenangan pahit itu tidak sepenuhnya lenyap. Namun kini, rasa sakit itu telah berubah bentuk, menjadi kekuatan, menjadi benteng yang membuatnya lebih tegar. Indah tidak lagi mencari balas dendam secara langsung. Ia tak perlu mengotori tangannya untuk membalas Riko dan Anna. Ia percaya, kehidupan memiliki caranya sendiri untuk menuntaskan semua ketidakadilan. Dan benar saja, satu demi satu kabar mulai datang. Karma mulai bekerja. Suatu pagi di kantor, Indah sedang memeriksa laporan proyek ketika salah satu rekan kerjanya datang tergesa-gesa. "Bu Indah, tahu nggak? Perusahaan tempat suami ibu dulu kerja, itu katanya lagi bermasalah besar." Indah mengangkat wajahnya perlahan. "Masalah besar?" "Iya, Bu. Katanya bagian manajemennya kacau. Ada karyawan lama yang ditangkap karena dugaan penggelapan dana proyek. Kalau nggak salah, namanya Riko, ya? Mas Riko itu kan suami ibu dulu." Indah terdiam sejenak. Napasnya perlahan. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Nama itu, Riko. Suami yang dulu ia cintai, yang dulu ia bela mati-matian, kini disebut dalam kasus yang memalukan. "Oh, begitu ya," ucapnya tenang. Rekannya menatapnya dengan rasa bersalah. "Maaf, Bu, saya nggak bermaksud." "Nggak apa-apa," potong Indah lembut. "Setiap orang menuai apa yang dia tanam." Malamnya, Indah duduk di ruang tamu rumah kontrakannya, menatap Rafa yang sedang bermain Lego. Sementara pikirannya masih berkelana ke masa lalu. Dulu, Riko begitu bangga dengan pekerjaannya. Ia selalu memamerkan gaya hidupnya yang lebih mapan setelah menikahi Indah. Tapi setelah perselingkuhannya dengan Anna terbongkar, banyak hal berubah. Reputasinya rusak, dan orang-orang kantor mulai menjauh darinya. Riko akhirnya pindah kerja, tapi kehidupannya tak pernah stabil lagi. Ia dan Anna tinggal di rumah kontrakan kecil, jauh dari lingkungan elit yang dulu mereka banggakan. Sementara Anna, yang dulu selalu tampil glamor dengan pakaian ketat dan senyum menggoda, kini tampak lusuh, sering terlihat bertengkar di depan rumah. Tetangga sekitar pun mulai membicarakan mereka. Katanya, Riko sekarang nganggur. Istrinya cerewet banget, tiap hari ribut terus. Dulu sombong banget, sekarang malah susah. Semesta sedang berbicara dengan caranya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Riko mencoba menghubungi Indah lewat pesan singkat lagi. "Indah, tolong, aku butuh bicara. Aku salah. Anna sudah ninggalin aku. Aku cuma ingin minta maaf." Indah membaca pesan itu dalam diam. Kali ini, ia tak lagi marah, tak juga sedih. Yang ada hanya rasa iba, bukan karena masih mencintai, tapi karena menyadari betapa dalamnya jurang yang digali Riko sendiri. "Mas, aku sudah memaafkan sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti aku mau kembali. Aku sudah bahagia dengan kehidupanku sekarang. Semoga Mas juga belajar dari semua ini." Pesan itu dikirim tanpa ragu. Beberapa detik kemudian, tanda dibaca muncul, namun tidak ada balasan.
Indah tahu, di ujung sana, Riko mungkin sedang menahan tangis dan penyesalan yang datang terlambat. Sementara itu, kabar tentang Ana pun beredar. Setelah meninggalkan Riko, ia mencoba bekerja sebagai pramuniaga di salah satu butik. Tapi karena sikapnya yang sombong dan sering menggoda pelanggan pria, ia dipecat. Tak lama, seseorang bahkan melihat Ana bekerja di tempat hiburan malam. Penampilannya jauh berbeda, tidak lagi berkelas, hanya menyisakan sisa kecantikan yang pudar karena stres dan kelelahan hidup. Kabar itu sampai juga ke telinga Indah melalui seorang teman lama. "Din, kamu masih ingat babysitter kamu dulu? Si Ana? Sekarang dia susah banget hidupnya." "Loh?" Indah menatap temannya dengan tatapan kosong, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, aku cuma bisa bilang, semoga dia belajar tentang arti kesetiaan." Ia tidak gembira atas penderitaan orang lain. Ia hanya merasa tenang karena kebenaran akhirnya muncul ke permukaan, tanpa perlu satupun rencana balas dendam dari tangannya. Suatu malam, setelah Rafa tertidur, Indah menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak lebih dewasa, tapi juga lebih damai. "Dulu aku pikir kebahagiaan datang dari memiliki seseorang," gumamnya pelan. Ternyata kebahagiaan itu datang dari keberanian untuk melepaskan. Ia menatap ponselnya yang kini penuh pesan dari orang-orang baru dalam hidupnya. Rekan kerja, teman-teman lama yang kembali menghubungi, dan Dimas, pria yang perlahan memberi warna dalam hari-harinya. Ia tersenyum. Bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya bebas. Sementara di tempat lain, Riko duduk di warung kecil, menatap kosong secangkir kopi hitam di depannya. Hujan turun deras malam itu, dan ia sendiri, tanpa pekerjaan, tanpa cinta, tanpa keluarga. Wajah Ana hanya tersisa di ingatan, bersama suara tawa sinisnya ketika meninggalkan Riko beberapa bulan lalu. "Aku nggak mau hidup susah, Rik. Kalau cuma begini, mending aku cari pria lain yang bisa kasih aku kenyamanan." Kata-kata itu masih terngiang jelas di telinganya. Riko tertunduk. Air matanya jatuh pelan. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena nasib, tapi karena pilihannya sendiri. Dan di tempat yang sama, tapi di kehidupan yang jauh berbeda, Indah menutup jendela kamarnya, lalu memeluk Rafa yang tertidur pulas. "Terima kasih, Tuhan," ucapnya dengan lirih. "Karma MU adil. Aku tak perlu membalas apapun, karena semua sudah kau balas dengan cara yang paling sempurna." Hujan berhenti. Bulan muncul perlahan, memantulkan cahaya lembut di wajah Indah. Ia tersenyum damai, siap melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Bab yang bukan tentang luka atau dendam, tapi tentang cinta dan keberanian untuk memulai lagi. Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali menyambar, menerangi jalan kecil menuju rumah sederhana milik Indah. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah. Sementara dari kejauhan, langkah tergesa-gesa seseorang terdengar mendekat. Riko, pria yang dulu pernah menjadi segalanya bagi Indah, kini berdiri di depan pagar rumah itu dengan tubuh basah kuyup, wajah letih, dan mata yang sayu. Sudah berminggu-minggu ia mencoba mencari keberanian untuk datang. Namun rasa malu dan penyesalan selalu menahannya. Tapi malam ini, entah mengapa, ia merasa harus melakukannya. Meski tahu, mungkin tidak akan diterima lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu pelan. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Indah muncul, mengenakan piyama dan jaket tipis. Rambutnya diikat sederhana. Tatapannya langsung berubah saat melihat siapa yang berdiri di depan rumahnya. "Riko,
Suaranya terdengar datar, hampir tanpa emosi. Riko menunduk dalam-dalam. Maaf, Indah. Aku cuma pengen bicara sebentar. Indah terdiam, antara marah, kaget, dan iba. Tapi akhirnya ia mengangguk singkat. Masuk. Di ruang tamu kecil itu, suasana terasa canggung. Rafa sudah tidur di kamar, dan hanya suara hujan di luar yang menjadi latar percakapan mereka. Riko duduk di kursi dengan tubuh menggigil, sementara Indah menuangkan segelas teh hangat lalu meletakkannya di depannya, bukan karena cinta, tapi karena rasa kemanusiaan. Riko menatap cangkir itu lama, lalu menarik napas berat. Indah, aku udah nggak tahu lagi harus mulai dari mana. Aku salah besar. Aku hancurkan semuanya. Kamu, rumah tangga kita, keluarga kecil kita. Indah tetap diam, menatapnya dengan tatapan tenang namun tajam. Aku pikir dulu aku bahagia dengan Anna. Aku pikir dia bisa ngasih aku sesuatu yang kamu nggak punya. Perhatian, kebebasan, semangat baru. Tapi ternyata semua itu cuma ilusi. Riko menunduk. Suaranya bergetar. Dia pergi ninggalin aku waktu aku susah. Aku nggak punya apa-apa lagi sekarang. Din, aku kehilangan kerja, kehilangan harga diri, kehilangan semuanya. Dan aku baru sadar, yang paling berharga justru yang selama ini aku sia-siakan. Kamu dan Rafa. Indah menarik napas panjang, menatap wajah Riko yang kini jauh berbeda dari dulu. Tak lagi gagah, hanya menyisakan bayangan dari pria yang dulu ia cintai. Mas, ucapnya perlahan. Aku sudah memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti aku mau kembali. Riko menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Indah, tolong, kasih aku kesempatan. Aku mau tebus semua salahku. Aku rela mulai dari nol. Aku mau kerja apa aja. Aku cuma pengen bisa jadi ayah yang baik buat Rafa, dan suami yang bisa kamu banggakan lagi. Indah tersenyum getir. Mas Riko. Ia berdiri, menatap keluar jendela di mana hujan masih turun deras. Kita ini udah hancur, dan serpihannya nggak mungkin disatukan lagi. Aku udah mencoba berdiri sendiri, bukan karena aku benci Mas, tapi karena aku harus belajar mencintai diriku sendiri setelah Mas menghancurkannya dulu. Riko menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Aku tahu aku jahat. Aku tahu aku egois. Tapi aku mohon, Din, kasih aku kesempatan buat perbaiki semuanya. Indah menatapnya lagi, kali ini dengan mata yang teduh tapi penuh kekuatan. Mas, waktu aku melahirkan Rafa, aku juga menangis keras-keras. Aku berharap Mas ada di sana, tapi Mas malah memilih wanita lain. Waktu aku sakit, Mas pergi. Waktu aku butuh sandaran, Mas malah menusuk aku dari belakang. Sekarang setelah semuanya tenang, Mas datang lagi dan bilang ingin memperbaiki semuanya. Riko tak sanggup menatapnya. Indah melanjutkan dengan suara bergetar tapi mantap. Mas, yang hancur bukan cuma rumah tangga kita, tapi kepercayaan, rasa hormat, dan cinta yang dulu aku punya buat Mas. Semua sudah mati. Aku nggak bisa hidup dengan kenangan yang penuh luka lagi. Riko terdiam lama. Tangannya menggenggam cangkir teh yang kini sudah dingin. Jadi, ini akhir semuanya, Din. Indah tersenyum lembut. Akhir untuk kita. Iya. Tapi bukan akhir untuk hidup kita masing-masing. Aku doain Mas bisa bangkit lagi. Belajar jadi orang yang lebih baik. Aku nggak mau Mas terus jatuh. Tapi aku juga nggak bisa berjalan mundur ke masa lalu. Riko menatapnya lama, lalu akhirnya menunduk dalam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Terima kasih, Din, atas semuanya.
Bahkan setelah semua yang aku lakuin, kamu masih sebaik ini. Indah hanya menatapnya. Aku baik bukan karena masih mencintai, tapi karena aku sudah selesai membenci. Riko berdiri pelan, lalu membungkuk sedikit, sujud di hadapan Indah. Maafkan aku, Din. Dari hati yang paling dalam. Indah menghela napas panjang, menunduk, dan mengusap bahunya perlahan. Aku sudah memaafkan, Mas. Tapi sekarang pulanglah. Hujan makin deras. Riko berjalan keluar dengan langkah berat. Hujan kembali membasahi tubuhnya. Tapi kali ini ia tidak peduli. Ia menatap ke langit, membiarkan air mata bercampur dengan hujan yang menetes di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan makna dari kata kehilangan. Sementara itu, Indah menutup pintu perlahan. Ia bersandar di baliknya, menghela napas panjang. Ada sedikit rasa haru, tapi juga kelegaan yang dalam. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya bisa melepaskan semuanya dengan hati yang tenang. Malam itu, Indah berdiri di depan kamar Rafa, menatap anaknya yang tidur lelap. Ia berbisik, "Kita nggak butuh siapa-siapa lagi, Nak. Mama cukup punya kamu, dan diri Mama sendiri." Ia tersenyum, menatap hujan yang kini mulai reda. Kadang, balasan terbaik bukan datang dalam bentuk rasa sakit untuk orang lain, tapi dalam bentuk ketenangan bagi diri sendiri. Waktu terus berjalan. Bulan demi bulan berlalu setelah malam pertemuan terakhir antara Indah dan Riko. Sejak saat itu, hidup Indah benar-benar berubah. Bukan karena ada seseorang yang mengubahnya, tetapi karena ia sendiri yang memilih untuk tumbuh, berdamai, dan memulai babak baru. Rafa kini sudah mulai bersekolah di taman kanak-kanak. Setiap pagi, Indah selalu mengantarnya dengan senyum penuh kasih. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi bayangan masa lalu. Namun, di balik semua ketenangan itu, diam-diam ada seseorang yang perlahan menapaki hatinya. Dimas. Pagi itu di kantor, Dimas menghampiri meja kerja Indah dengan 2 gelas kopi di tangan. "Selamat pagi, Bu Indah," katanya sambil tersenyum hangat. "Saya pikir Ibu butuh asupan semangat di hari Senin yang super padat ini." Indah menatapnya dengan tawa kecil. "Terima kasih, Pak Dimas. Tapi kopi ini jangan sampai bikin saya deg-degan 2 kali ya, karena kafein dan karena ulah si pemberi." Dimas tertawa pelan. "Kalau yang kedua bikin deg-degan, saya anggap itu kabar baik." Ucapan itu membuat pipi Indah sedikit merona. Ia mencoba menahan senyum, lalu kembali fokus pada tumpukan berkas. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, Dimas bukan pria biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Indah merasa aman. Dimas tak pernah terburu-buru. Ia tidak menuntut apapun. Ia hanya hadir, dengan cara yang sederhana, tapi selalu tepat waktu. Kadang mengantar Indah pulang ketika hujan, kadang membantu mengurus Rafa saat Indah harus lembur, atau sekadar mengirim pesan singkat, "Jangan lupa makan ya, Indah." Perhatian kecil yang dulu terasa asing, kini menjadi kebahagiaan baru bagi Indah. Suatu sore, setelah lembur, Dimas mengajak Indah makan di sebuah kafe yang tenang di pinggiran kota. Kafe itu sederhana, dengan lampu gantung temaram dan aroma kopi yang menenangkan. "Tempat ini dulu sering aku datangi waktu masih kuliah," kata Dimas sambil menatap sekeliling. "Aku suka suasananya, tenang, tanpa suara dunia yang ribut." Indah tersenyum. "Sepertinya memang cocok buat orang sepertimu." "Orang seperti aku?" Dimas menatapnya heran. Orang yang gak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus ada untuk orang lain. Ucapan itu membuat Dimas terdiam sesaat.
Ia menatap Indah dalam diam, tatapan yang hangat, tulus, dan penuh penghargaan. "Indah," ucapnya pelan, "aku tahu kamu pernah disakiti. Aku tahu, mungkin kamu masih takut untuk membuka hati. Tapi aku janji, aku gak akan datang untuk menggantikan siapapun. Aku cuma ingin jadi seseorang yang bisa kamu percaya lagi." Hening sejenak. Indah menunduk, menatap cangkir kopinya. Suaranya bergetar ketika menjawab, "Dimas, aku gak tahu apakah aku masih bisa jatuh cinta lagi. Aku takut salah. Aku takut kecewa." Dimas menatapnya lembut. "Cinta itu bukan soal siapa yang datang pertama, tapi siapa yang datang dan tidak pergi. Aku gak akan memaksa kamu. Indah, aku akan tetap di sini, dengan atau tanpa status apapun." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Indah merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Bukan cinta yang membakar seperti dulu, tapi cinta yang menenangkan, seperti pelukan di saat lelah, seperti doa yang tulus tanpa pamrih. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Dimas mulai sering datang ke rumah, bukan untuk hal romantis, tapi karena Rafa yang semakin akrab dengannya. "Om Dimas, lihat nih, Rafa bisa nulis nama Mama," kata Rafa ceria sambil menunjukkan hasil tulisannya di papan kecil. Dimas tertawa dan mengelus kepala anak itu. "Hebat banget. Nanti Om beliin es krim, ya, buat hadiah." Indah memperhatikan dari dapur dengan senyum haru. Pemandangan itu seperti mimpi kecil yang dulu sempat hilang. Seorang pria yang bukan hanya mencintainya, tapi juga tulus menyayangi anaknya. Setiap kali Dimas berpamitan pulang, Indah selalu merasa ada yang kosong di rumahnya setelah itu. Mungkin, hatinya perlahan mulai terbuka lagi. Sampai pada suatu malam, Dimas datang tanpa pemberitahuan. Ia membawa bunga mawar putih dan sebuah undangan kecil. "Indah, minggu depan ada acara perusahaan di resort. Semua staf diundang, termasuk kamu. Tapi aku sebenarnya punya alasan lain." Indah menatapnya bingung. "Alasan lain?" Dimas menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Aku tahu kamu gak butuh seseorang untuk menyelamatkanmu, karena kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi, izinkan aku jadi seseorang yang menemanimu, bukan menggantikan siapapun. Aku ingin berjalan di sampingmu, Indah." Indah terdiam lama. Air matanya perlahan jatuh. "Dimas, kamu tahu nggak? Ini pertama kalinya aku menangis bukan karena sedih, tapi karena aku merasa dihargai." Dimas tersenyum, lalu menggenggam tangan Indah dengan lembut. "Aku nggak janji dunia akan selalu indah, tapi aku janji nggak akan pernah meninggalkanmu di saat kamu butuh seseorang." Malam itu, Indah menatap pria di depannya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah semua luka dan air mata, hatinya benar-benar merasa siap. Siap untuk mencintai lagi, bukan karena butuh, tapi karena ia sudah sembuh. Beberapa hari kemudian, Indah berdiri di tepi pantai resort tempat acara perusahaan diadakan. Angin laut berhembus lembut, membelai rambutnya. Dimas datang menghampiri, lalu berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Mereka hanya diam, menikmati suara ombak dan sinar matahari senja yang menenangkan. Indah menoleh, menatap Dimas dengan senyum tulus. "Dulu aku pikir cinta itu harus sempurna, tapi ternyata cinta yang sederhana dan tulus itu jauh lebih berharga." Dimas menggenggam tangannya, karena cinta yang sejati bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling bertahan. Indah mengangguk, dan di bawah langit jingga yang indah, dua hati yang sama-sama pernah patah kini menemukan arti baru dari cinta, bukan yang menyakitkan, tapi yang menyembuhkan. Malam itu, ketika Indah dan Dimas berjalan beriringan menuju aula acara, Rafa berlari menyambut sambil tertawa lebar. "Mama, Om Dimas, lihat, aku dapat bintang dari guru." Indah mengangkat Rafa ke pelukannya, lalu menatap Dimas yang tersenyum hangat.
Dalam hatinya, ia berbisik pelan. Aku tidak lagi takut mencintai. Karena kali ini, cinta datang di waktu yang tepat, saat aku sudah siap untuk bahagia lagi. Pagi itu, sinar matahari menembus lembut melalui jendela rumah sederhana yang kini terasa hangat oleh cinta dan tawa. Indah membuka mata perlahan, melihat wajah Dimas yang tertidur di sampingnya. Lelaki itu, yang dulunya hanya seorang rekan kerja yang penuh empati, kini menjadi suami yang menenangkan jiwanya setiap hari. Sudah setahun sejak pernikahan mereka, dan kehidupan Indah benar-benar berubah. Tidak ada lagi air mata karena pengkhianatan, tidak ada lagi luka yang dipendam dalam diam. Setiap pagi, Dimas selalu menatapnya dengan senyum yang tulus, seperti ingin mengatakan bahwa cinta sejati tidak perlu banyak janji, cukup dibuktikan dengan kesetiaan dan tindakan. Pagi, sayang. Suara lembut Dimas terdengar sambil menyentuh rambut Indah yang terurai di bantal. Pagi juga, jawab Indah. Senyumnya kecil tapi penuh makna. Kau tahu, aku masih belum terbiasa melihatmu di sampingku setiap bangun pagi. Dimas tertawa pelan. Kalau begitu, aku akan pastikan kau terbiasa untuk seumur hidupmu. Mereka tertawa bersama, dan di luar kamar, suara kecil memanggil. Mama ah, Papa Dimas, sarapan udah siap. Itu Rafa, yang kini sudah berusia 5 tahun. Bocah itu tumbuh ceria, penuh kasih sayang. Sejak awal, Dimas memperlakukannya seperti darah daging sendiri. Tidak pernah sekalipun ia membuat batas antara anak tiri dan anak kandung. Ia selalu menyebut Rafa sebagai anakku, dan hal itu membuat hati Indah meleleh setiap kali mendengarnya. Di meja makan, Rafa duduk dengan celemek bergambar mobil, memamerkan hasil karyanya, roti panggang yang gosong di pinggirnya. Mama, aku bikin sendiri, katanya bangga. Indah tersenyum sambil mencium kepala anaknya. Hebat banget Rafa, Mama bangga. Dimas pura-pura memejamkan mata dan meneguk air putih. Aroma roti buatan chef kecil ini luar biasa, ujarnya bercanda, membuat Rafa tertawa keras. Rumah kecil mereka selalu dipenuhi tawa seperti itu. Tak perlu rumah megah atau perabot mahal, cukup dengan cinta yang saling menguatkan. Indah kini bekerja dari rumah, menjalankan bisnis online kecilnya yang perlahan berkembang. Dimas masih bekerja sebagai manajer di perusahaan yang sama, tetapi ia selalu meluangkan waktu untuk keluarga. Tidak ada hari di mana Indah merasa sendirian lagi. Kadang, Indah masih teringat masa lalunya, tentang Riko dan Anna, tentang pengkhianatan yang dulu membuatnya hancur. Tapi kini, kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia sudah memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Ia sadar, dendam tidak akan membuatnya tenang. Yang membuatnya kuat justru adalah keberaniannya untuk bangkit dan mencintai lagi. Suatu sore, Indah duduk di teras rumah bersama Dimas dan Rafa. Angin sejuk berhembus, membawa aroma melati dari kebun kecil mereka. Rafa berlari-lari kecil sambil mengejar kupu-kupu, dan Dimas menggenggam tangan Indah. Aku tahu kamu sudah melewati banyak hal berat, ujar Dimas perlahan. Tapi aku ingin kamu tahu, selama aku hidup, kamu gak akan pernah berjuang sendirian lagi. Indah menatapnya lama, air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena haru. Terima kasih, Mas Dimas. Kamu datang di saat aku hampir menyerah. Dan ternyata, kamu justru mengajarkan aku arti cinta yang sebenarnya. Dimas mencium punggung tangannya lembut. Cinta sejati itu bukan tentang siapa yang pertama datang, tapi siapa yang tidak pernah pergi. Rafa tiba-tiba datang membawa bunga kecil hasil petikannya sendiri. Mama, ini buat Mama dan Papa Dimas, katanya ceria. Indah memeluk anaknya erat, dan Dimas ikut memeluk keduanya. Sore itu, dalam dekapan keluarga kecilnya, Indah merasa benar-benar lengkap. Luka lama telah sembuh. Luka hati telah diganti dengan cinta yang tulus. Ia bukan lagi wanita yang disakiti, melainkan wanita yang akhirnya menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat,
Indah memejamkan mata sejenak, berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan, karena setelah badai, Kau kirimkan pelangi. Kini hidupnya bukan tentang balas dendam, melainkan tentang membangun cinta yang penuh kedewasaan dan ketulusan. Indah, Dimas, dan Rafa, 3 jiwa yang saling melengkapi, menjalani kehidupan sederhana yang penuh cinta. Sebuah akhir yang indah untuk kisah panjang penuh luka, yang akhirnya berganti dengan kebahagiaan sejati. Sudah 3 tahun berlalu sejak malam penuh air mata berubah menjadi awal dari kehidupan baru Indah. Kini, setiap langkah yang ia jalani terasa jauh lebih ringan. Setiap napas yang ia ambil penuh rasa syukur. Luka yang dulu menganga telah benar-benar sembuh. Bukan karena waktu semata, tetapi karena keberaniannya untuk memilih bahagia, untuk memaafkan, dan untuk melepaskan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah mungil mereka di pinggir kota. Di meja makan, aroma kopi buatan Dimas memenuhi ruangan. Rafa kini sudah berusia 7 tahun, duduk di meja sambil belajar menggambar 3 orang yang sedang berpegangan tangan di taman. "Mama, ini gambar keluarga kita," katanya polos. "Aku gambar Papa Dimas yang pegang tangan Mama, dan aku di tengah. Lihat," Mama senyum, "kayak Mama sekarang." Indah terdiam sesaat, menatap hasil karya anaknya. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan di dadanya. Ia tersenyum dan membelai rambut Rafa pelan. "Terima kasih, Nak. Mama senang banget. Gambar kamu selalu bikin Mama bahagia." Dimas yang berdiri di belakangnya lalu ikut duduk, merangkul Indah dengan lembut. "Anak kita jago banget. Yah, kayaknya nanti jadi seniman nih." Rafa tertawa. "Iya, aku mau gambar Mama dan Papa terus." Indah menatap mereka berdua. Wajah Rafa yang ceria, mata Dimas yang penuh ketulusan, semuanya seperti potongan kecil kebahagiaan yang dulu ia kira takkan pernah dimilikinya lagi. Namun, di sisi lain kehidupan, kabar tentang Riko dan Ana sempat sampai ke telinga Indah beberapa waktu lalu. Riko kini hidup sendiri. Usahanya bangkrut karena kepercayaan yang rusak dan reputasi yang hancur. Ana meninggalkannya begitu saja setelah uangnya habis. Bahkan sempat diketahui bekerja di luar kota sebagai pelayan di bar kecil. Ada sekelebat rasa iba yang sempat menyelinap, tapi bukan lagi karena cinta. Hanya rasa kasihan dari seorang manusia yang sudah sembuh. Indah tidak pernah berniat membalas dendam lebih jauh, karena hidup sudah melakukannya untuknya. Malam itu, setelah Rafa tidur, Indah dan Dimas duduk di teras rumah, menikmati bintang-bintang. Angin lembut berhembus, membawa aroma tanah dan melati dari kebun kecil mereka. "Aku kadang masih nggak percaya semua ini nyata," kata Indah lirih. Dimas memandangnya lembut. "Maksudmu?" "Dulu aku pikir hidupku udah selesai, Mas. Setelah semua pengkhianatan itu, aku pikir nggak akan pernah bisa percaya lagi sama siapapun. Tapi ternyata, Tuhan punya rencana lain." Dimas menggenggam tangannya erat. "Mungkin karena kamu nggak menyerah. Kamu kuat. Kamu terus jalan meski semua orang meninggalkanmu." Indah menggeleng. "Aku bisa kuat karena kamu datang di waktu yang tepat." Mereka saling berpandangan, dan dalam tatapan itu, ada ribuan kisah yang tidak perlu diucapkan lagi. Beberapa waktu kemudian, Indah menulis kisah hidupnya menjadi sebuah buku berjudul Suara Hati Seorang Istri, Dari Luka Menuju Cinta Sejati. Buku itu bukan hanya bercerita tentang pengkhianatan, tetapi juga tentang perjalanan penyembuhan, tentang bagaimana seorang perempuan bisa bangkit dan menemukan kembali makna hidupnya. Buku itu viral. Banyak perempuan menulis surat kepadanya, mengatakan bahwa kisah Indah membuat mereka berani meninggalkan hubungan yang menyakitkan dan belajar mencintai diri sendiri.
Suatu sore, Indah berdiri di hadapan ratusan orang di sebuah acara peluncuran buku. Dimas dan Rafa duduk di barisan depan. Dengan suara tenang tapi bergetar, Indah berkata di atas panggung, "Dulu aku pernah hancur. Aku pernah dikhianati, ditinggalkan, dan dianggap lemah. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk mengungkit masa lalu, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap luka bisa sembuh, asal kita berani memaafkan, berani melangkah, dan berani mencintai diri sendiri." Semua orang bertepuk tangan, dan Indah menatap ke arah suami dan anaknya. Dua alasan mengapa ia bisa berdiri setegar itu hari ini. Malamnya, saat acara selesai, Rafa berlari ke arahnya sambil membawa bunga kecil. "Mama, aku bangga banget sama Mama," katanya. Indah berjongkok dan memeluk Rafa erat. "Terima kasih, sayang. Mama juga bangga sama kamu." Dimas datang menyusul, merangkul mereka berdua, lalu berbisik di telinganya, "Kamu luar biasa, Indah. Aku bersyukur bisa jadi bagian dari hidupmu." Indah tersenyum, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia tahu hidup tidak selalu mudah, tapi kini ia telah belajar bahwa bahagia bukan tentang siapa yang kita miliki, tapi tentang siapa yang kita pilih untuk tidak menyerah bersama kita. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Indah benar-benar merasa damai. Bukan karena tidak ada luka, tapi karena luka itu telah berubah menjadi kekuatan. Bukan karena tak ada masa lalu, tapi karena ia telah berdamai dengannya. Sambil memeluk Dimas dan Rafa, Indah berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan. Aku akhirnya pulang ke rumah yang sesungguhnya. Rumah dalam hati yang penuh cinta." Tamat.